Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, dan insyaallah dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yang ada di sisinya. Mari pada kesempatan subuh ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, telah menyediakan bumi tempat kita berpijak untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, dan juga sekaligus juga menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita bisa berjalan hidup di dunia ini dengan benar dan juga dengan selamat. Juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir kepercayaan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah kepada kita ini, terutama yang kita pelajari, yang kita tadabburi, yang kita baca setiap saat, setiap waktu, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, posisinya, kedudukannya la raiba fihi, tidak ada keraguan lagi dalamnya. Dan juga sifatnya adalah Al-Karim, mulia ini, ya. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membacanya adalah mulia, orang yang mentadabburinya adalah mulia. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Quran ini adalah yang paling mulia dari seluruh nabi-nabi. Malaikat yang diutus untuk menyampaikan, terutama di sini malaikat Jibril, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga adalah yang paling mulia di antara malaikat, ya, Sayyidul Malaikat. Baik, pada kesempatan ini, karena saya tadi menyebut malaikat, kita akan mempelajari, mengetahui ini. Saya menulis judul di media sosial ini, yaitu kita perlu mengenali, ya, siapa yang menjadi sahabat setia kita, yang selalu hadir di sisi kita dan juga akan mendampingi kita sampai di akhir zaman, sampai di akhirat nanti, dan akan menjadi saksi. Nah, pada pekan-pekan lalu sebanyak 2 kali pertemuan kita mengenali siapa musuh manusia ini, yaitu setan iblis yang menjadi musuh bebuyutan kita. Apabila manusia berteman dengan iblis, dengan setan di dunia, di akhirat dia akan berada di tempat yang sama tetapi menjadi musuhnya, yaitu di neraka. Tapi kita di sini berusaha untuk berteman dengan yang seharusnya kita aja berteman, yaitu malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, malaikat-malaikatnya yang diberi berbagai macam tugas. Kalau di dunia kita berteman, maka di akhirat juga akan berteman. Itulah yang akan menyambut kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi saksi kunci. Nah, saya sebut di sini saksi kunci, ya, kalau seperti dalam perusahaan-perusahaan pengadilan biasa disebut dengan saksi kunci. Ya, karena dia yang menulis ini catatan amal manusia. Nah, yang berkaitan dengan malaikat ini adalah urusan keyakinan yang ada dalam hati. Karena kita tidak lihat ini malaikat. Setan iblis juga kita tidak lihat. Tapi kita yakini bahwa dia berpengaruh terhadap kita, mempengaruhi hasrat keinginan manusia ini. Malaikat juga berada di alam halus, ya, alam gaib, belum kita lihat. Saya mengambilnya ini sebagai pijakan kita, dasar kita, yaitu di kitab, selain di dalam Al-Quran, Quran Bayan yang sering saya pakai, ini saya juga bawa kitabnya, kitab Jawahirul Kalamnya ini.
karangan dari Syekh Thohir bin Salih Al-Jazairi, menuliskan tentang iman kepada malaikat ini. Jadi saya tadi dalam sholat membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hujurat ayat yang ke-14-nya ini. Ya, ketika orang-orang Badui ini ketemu dengan Rasulullah SAW, ya, orang-orang Badui ini mengaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi baca di rakaat pertama, saya ulang di rakaat kedua. Sesuatu yang diulang-ulang dalam Al-Quran itu berarti mengandung makna bahwa hal itu sangat penting. Qalatil Arabu amanna. Orang-orang Arab Badui ini berkata, kami telah beriman. Ini adalah pengakuan lisan. Nah, kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Lalu dikatakan kepada mereka, ya, melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, ya, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami baru berislam. Ya, baru aslamna, kami dah. Berarti kita di sini ya, ada dua kemungkinan manusia ini. Baru di lisannya, belum sampai di hatinya, di kalbunya. Nah, iman itu ada dalam kalbu. Keyakinan terhadap malaikat juga dalam kalbu kita. Ya, belum beriman. Kenapa demikian ini? Ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman tadi itu belum masuk ke dalam hatimu. Ya, belum masuk ke dalam hati orang-orang Badui tadi yang disebut. Nah, ini yang kita jadikan dasar bahwa kita perlu mengimani yang namanya malaikat. Karena sains modern yang saya sering-sering sebut, ya, yang hanya menggunakan akal, menggunakan mazhab empirisme ini, hanya mengakui yang ada itu yang bisa dilihat, yang bisa dibuktikan, yang bisa dilihat oleh panca indera, tidak sampai ke sini. Nah, kita di sini karena kita landasannya ilmu dan iman, maka kita yakin bahwa ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya, yaitu para malaikat. Yang fungsi-fungsinya banyak ini. Ya, fungsi-fungsinya banyak ini. Nah, untuk memulai ini saya mengutipkan di sini ada sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, yang menyebutkan di sini. Ya, saya baca ini terjemahan ini. Harus cepat. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga ini. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Rasulullah SAW bersabda ini, ya, paman salakah tarikan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu fi tarifan ilal jannah. Jadi kita di sini, termasuk yang jamaah kita di sini, masjid ini, mempersiapkan diri meniti jalan melalui mencari ilmu. Kita hadir di majelis ini bukan hal yang biasa-biasa saja, tapi sebuah peristiwa yang luar biasa. Kenapa kita sebut peristiwa luar biasa? Karena setiap peristiwa yang dianggap mempunyai faedah, manfaat yang besar, kita sebutnya luar biasa. Apalagi yang di sini adalah Allah sendiri yang akan memberikan pahala yang besar. Nah, hubungannya dengan malaikat yang kita pelajari hari ini, ya, ada di dalam hadis ini juga. Ya. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab, maksudnya di sini Al-Quran, ya, kitab Allah, dan mempelajarinya, mentadabburinya seperti cara kita sekarang ini yang tiap subuh ini, Sabtu. Alhamdulillah sudah seri yang ke-224. Kitab Allah yang dipelajari, ya, ditadabbur ini, kecuali para malaikat akan menaungi ketenangan, ya, malaikat turun untuk memberi ketenangan, rahmat, ya, akan menyertainya, maksudnya menyertai kita yang hadir dalam majelis ini, dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Ini yang saya biasa sebut nih pada para jemaah ini, ya, bahwa para malaikat itu menyebut nih
disebut Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang hadir di majelis, ya, majelisnya, sehingga malaikat juga ikut mendoakannya, ya, menyebut-nyebutnya nama hadapan makhluknya, yaitu para malaikat yang ada di sekitar arsy, ya. Nah, ini berarti manusia yang senantiasa hadir di dalam sebuah majelis ilmu itu sudah viral, sudah dikenal oleh para malaikat. Itulah saya biasa mengatakan bahwa nanti apabila kiamat sudah terjadi, manusia akan sudah selesai dihisab, selesai ditimbang, ikuti proses sirat, dia akan menuju ke surga. Para penghuni surga sudah tahu nih, mereka menyambut, ya, calon-calon penghuni surga ini dengan mengatakan salamun alaikum bima sabartum, ya, salam sejahtera atas kalian atas kesabaran kalian. Nah, mereka sudah mendengar jauh-jauh sebelumnya. Sebagaimana kita mungkin belum pernah ketemu, misalnya ada calon presiden, sudah banyak disebut-sebut, mungkin belum kita lihat, ya, paling-paling kita lihat di media. Karena sangat sering disebut, maka ketika dia datang kita sangat senang, bergembira, ya. Ini sudah mulai sekarang ini. Tahun 2024 ya, masih lebih dari setahun, tapi sudah ramai. Nah, seperti itu nih ceritanya. Nah, baik, berkaitan dengan malaikat yang perlu kita ketahui. Tentu banyak tugas-tugasnya yang kita mau ingin sampaikan di sini, kan terutama bahwa keyakinan kita bahwa ada malaikat. Ada malaikat yang mengatur rezeki manusia ini. Ada malaikat yang ditugasi hanya untuk mendampingi manusia, menemani manusia. Ada malaikat yang disuruh untuk mencatat amal-amal manusia. Nah, kalau saya ketikkan di sini, misalnya di surah Al-Mursalat, surah yang ke-7 ayat 1 sampai 5 ini. Ada juga di An-Nasiyat 1 sampai 5 disebut tentang malaikat itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mursalati urfai. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Nah, ini berupa rezeki-rezeki terutama ini. Ya, diturunkan atau menurunkan hujan dari langit. Semuanya kan diatur oleh malaikat. Ya. Fal asifati asfa'in, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencang. Nah, saking kencangnya ada salah satu disebutkan di dalam Al-Qur'an, juga di surah Ma'arij ini. Yaitu malaikat itu kalau dia berangkat ke langit, dalam hitungan manusia itu sekali perjalanan satu hari selama 50.000 tahun. Bukan main lamanya itu. Ya. Selama kalau di ukuran manusia ini 50.000 tahun. Nah, kemudian ada malaikat wan nasirati nasran, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Rahmat Allah sangat luas berkaitan dengan rezeki yang saya sebutkan tadi. Manusia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang ada di permukaan bumi ini yang termasuk juga hewan, tumbuhan, semuanya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau lahir di sebuah sudah dijamin. Kemudian malaikat-malaikat ada lagi, ya, fal farikati farqan. Ya, farqa itu pembeda atau juga pembatas. Seperti kita sebut dengan firqa-firqa. Ya, dari malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dengan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Nah, karena orang-orang yang bertakwa itu salah satu kemampuan yang diberikan itu, orang-orang yang bertakwa itu adalah furqan, kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nanti akan dibantu malaikat untuk membisikkan ke dalam dada manusia. Seperti juga fungsi iblis, setan ini tuwas yusufi sudurinas, membisikkan kejahatan dalam manusia. Nah, malaikat ini membisikkan kepada kebaikan-kebaikan. Tapi manusia sekarang mengatakan itu kata hati nurani. Sesungguhnya itu adalah sudah bisikan malaikat. Tapi karena tidak yakin dengan malaikat atau tidak tahu, selalu bilang bisikan hati nurani. Itu sudah bisikan malaikat yang berpihak pada manusia. Nah, kemudian yang terakhir adalah malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Yang saya sebutkan tadi, karena malaikat Jibril ini adalah malaikat yang mulia,
diberi kedudukan Sayyidul Malaikat, ya, pemimpin dari para malaikat. Nah, para malaikat yang ditugaskan dari bermacam-macam tugas ini, sampai kepada malaikat yang sering kita dengar itu malaikat maut ini, ya, Israel yang mencabut nyawa. Semua para malaikat itu tidak ada istilah tawar-menawar seperti manusia, tawar-menawar terhadap apa yang harus dikerjakan. Semuanya patuh, karena manusia itu, malaikat ini tidak ada nafsu. Kalau dia ada nafsu, dia punya kepentingan berarti. Kepentingannya untuk diri sendiri. Seperti manusia punya hawa nafsu itu, hasrat untuk memiliki hasrat untuk keinginan-keinginan untuk punya kedudukan, keinginan-keinginan untuk populer, viral. Ya, seperti yang sekarang banyak ini manusia ini. Jadi yang disebut dengan modal-modal ini bukan hanya yang harta bergerai atau jabatan-jabatan, tapi termasuk popularitas yang banyak cari orang di media sosial. Nah, ini adalah termasuk diantara bisikan-bisikan yang setan yang dibisikkan kepada manusia. Malaikat ini tidak memiliki kepentingan, dia tidak durhaka kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, dalam Al-Quran di surah Tahrim disebutkan ini, ya, disebutkan bahwa para malaikat ini yaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mengingkari apa yang diperintahkan, tidak mendurhakai Allah, dan juga selalu mengerjakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi jangan ragu, kita ini seperti manusia kalau menjadi sekretaris kita, pembantu kita. Ya, karena banyak ini orang-orang yang menyalahgunakan jabatan. Uangnya itu saking tidak mau tahu nanti kalau khawatir ini bocor karena tidak masuk dalam laporan kekayaan, ya, sebagai pejabat negara. Dititipkanlah kepada sekretarisnya, dititipkan kepada pembantunya, dititipkan kepada ajudannya, karena mungkin tidak percaya, orang yakin, atau mungkin dia takut salah gunakan, lebih baik dibunuh. Sehingga ada yang terjadi kemarin kan, ada dengar-dengar kita ini sudah meninggal tapi masih terjadi transaksi. Berarti ada orang lain yang tahu rekeningnya ini. Nah, ini. Jadi malaikat tidak seperti itu. Kalau manusia ini kita khawatir dia ini, kepercayaannya padanya bisa disalahgunakan. Tapi kalau malaikat, apa yang kita lakukan dia catat, jadi rekam. Jadi malaikat yang mengiring ini, ya, yang mengiring manusia, saya sampaikan yang ada dalam Al-Quran disebutkan. Jadi antara lain ada di surah Qaf ayat ke-17 sampai 18, tapi ada juga di surah Al-Jin, ya, ayat ke-27, surah ke-72 ayat ke-27. Ini mudah diingat ini, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi, ya, rasadai. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga malaikat ini di depan dan di belakangnya. Jadi ada yang di depan, ada yang di belakang. Tapi di surah lain dalam Al-Quran ini, surah Qaf tadi, tidak di depan belakang. Jadi ada yang menjaga kita, yang mengawal kita, ada di depan, ada di belakang. Nah, ada lagi yang berada di kiri kanan kita ini, ya. Iz yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, merekam. Bahasa kita sekarang merekam, ya, pakai CCTV ini. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang online ini, coba kita melihat kiri kanan, depan belakang, kan tidak ada kan? Berarti ada hikmah yang Allah ini. Bayangkan ini kalau malaikat ada semua yang hadir di majelis ini. Kalau lihat di majelis kan ribuan malaikat hadir. Untuk satu orang aja minimal 4. Ini yang paling standar. Karena saya menemukan di dalam tafsir tadi, bayan itu ada yang ada di mata, ada di kepala ini yang di ubun-ubun, ada yang di telinga, ada yang di mulut.
Ya, masing-masing berpasang-pasangan. Nah tadi nih, malaikat aja hadir kiri kanan, depan belakang. Kalau dia kelihatan ini, tidak bisa kita saling melihat. Ini adalah hikmahnya. Minimal 2 hikmah yang bisa kita petik. Jadi tidak menghalangi kita apabila kita mau melihat ke kiri kanan, depan belakang. Kalau dia ada kelihatan nampak, empiris, kita tidak bisa bergerak ini. Manusia juga sudah tidak bisa apa-apa itu, karena tahu caratannya kalau begitu. Ya. Nah, karena ini ujian, ya memang percaya kepada alam gaib ini adalah salah satu sudah ujian Allah. Itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita yakin dengan sesuatu yang kita tidak lihat dengan mata, tidak bisa diraba oleh panca indera kita, tapi hati kita mengaku bahwa itu ada. Yang kedua, seandainya malaikat itu sifatnya meruang. Saya sebutnya itu meruang, artinya ada dia menempati ruang yang dilihat oleh manusia. Maka kita sebagai manusia itu akan kerepotan masuk ke rumah kita ikuti. Bayangkan sampai di kamar mandi kita ikuti, sampai di kamar kita malam-malam ikuti. Ya mungkin tidak bisa kita melaksanakan aktivitas karena malu sama malaikat kan. Nah, ini menarik ini ya, keyakinan para ini. Jadi kalau diikuti terus kita, wah sudah terkontrol manusia. Tapi ini kan ujian. Yang ketiga ini, kalau dia tadi berkehendak, berkeinginan, punya hawa nafsu, punya kehendak untuk makan dan minum. Repotlah kita manusia ini. Karena dia mengawal kita, tentu kita berkewajiban untuk menyantuni. Mau dikasih tempat tinggal, mau dikasih fasilitas, mungkin dia perlu laptop lagi kalau ini ukuran manusia itu mencatat, atau kamera dan seterusnya ya. Ya. Kemudian butuh makan minum lagi, butuh peralatan, itu kalau manusia. Coba kita lihat ini, kalau seorang pejabat, biasanya pejabat itu kalau di jalan raya paling tidak dia di depan dan di belakang pengawalnya itu. Ya Satpol PP misalnya gitu ya, atau polisi lalu lintas. Ada di depan, ada di belakang. Kalau dia pejabat tinggi lagi tuh kiri kanan dia itu ada motornya, mobilnya dan seterusnya. Benar-benar ini sebenarnya manusia itu kalau dia tahu, ini manusia sangat terhormat. Bayangkan ini, dia dikawal oleh malaikat sekian banyak, ya dia tidak perlu membayarnya. Apa yang perlu kita bayar untuk malaikat ini? Padahal ini sangat menentukan nanti, karena akan jadi saksi kunci. Kalau di dunia ada sekretaris kita tidak bayar, mana dia mau kerja? Dia mau kerja kan? Jadi laporannya nggak ada. Tapi malaikat kan bukan urusan manusia. Yang penting manusia itu yakin dengan dia ada. Kita dengar bisikannya kalau kebaikan, kalau bisikan kejahatan berarti iblis setan ini. Kita ikuti. Nah, nanti mungkin belum saya sampaikan pada hari ini berkaitan dengan apa doa-doa yang dilakukan oleh para malaikat ini. Tetapi ini pun ada satu doa ini. Saya sampaikan dulu satu doa ini. Ada tamu-tamu kita dari Lampung ini. Terima kasih sudah hadir juga di dalam majelis ini. Satu doa yang disampaikan oleh para malaikat yang ada di sekitar arsy-Nya Allah, yang sedang menjunjing arsy. Disebutkan bahwa mereka ini, para malaikat berdoa yang sedang memikul arsy ini, berada di sekelilingnya, selalu bertasbih dan memuji Tuhannya. Kalau malaikat itu tidak ada henti-hentinya. Sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada di langit atas ini di mana ada bisa ditempati oleh 5 jari itu yang tidak ada malaikat di sana. Berarti malaikat ini jauh lebih banyak daripada manusia. Ya, kalau manusia yang sekarang punya 2,7 miliar, 2,8 miliar. Kalau dikali 4 aja tadi, belum lagi yang lain-lain ngurus ini. Segala sesuatu yang ada di alam ini kan, sampai di langit ke-7 sampai di arsy-Nya Allah, bertaburan malaikat. Arti banyak sekali penduduk malaikat ini.
Nah, mereka bertasbih dan memuji Tuhannya, beriman kepadanya, memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman tadi. Malaikat ini, kita biasanya tahunya kan yang mendoakan itu adalah sesama manusia ya, tolong didoakan. Padahal ada malaikat ini yang turut mendoakan orang-orang yang beriman. Apa yang dia katakan? Ya, Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabila, ya, wa qihim azabal jahim. Ini doanya, saya kutipkan satu aja ini, ya mungkin penting ini, ya. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, maka bukakanlah pintu, berikanlah ampunan atau pintu ampunan kepada orang-orang yang bertobat serta mengikuti jalanmu, dan lindungilah mereka dari asap neraka jahanam. Nah, itu belum cukup dia minta dilindungi dari neraka jahanam, tapi minta juga supaya dimasukkan ke dalam surga. Nah, Rabbana wa adkhilhum jannatin adn, ya, wahai Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta dengan orang-orang soleh, ya. Wa'attahum artinya itu yang sudah dijanjikan. Jadi Allah sudah menjanjikan kita surga kan? Semuanya akan dipenuhi. Jadi tidak ada makhluk yang manusia yang kita tidak begitu yakin janjinya. Apalagi kalau para politisi gitu ya, janjinya itu berderet-deret gitu ya. Tentu bisa dipenuhi selama 5 tahun. Tapi kalau Allah menentukan janjinya, pasti dia penuhi. Nah, masukkan ke dalam surga. Surganya bukan sembarang surga, surga Aden, ya, yang paling standar dalam ini disebutkan lain surga Firdaus, surga Aden, dan lain-lain sebagainya yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Nah, ada lagi yang bapak-bapak, saudara-saudara semuanya, adik-adik semua yang mungkin ada yang sempat masuk online, ada lagi yang dahsyat ini. Ini bukan kepada kita aja, ya, itulah sebabnya saya di sini membuka pengajian untuk keluarga-keluarga ini. Karena keluarga itu sangat penting urusannya tadi. Tadi disebutkan uang pusakamu ahli neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ini. Ya, saya buka pengajian untuk keluarga-keluarga yang online. Jadi keluarga dari pihak saya dulu, mulai dari Papua sampai Kalimantan, Jawa dan seterusnya secara online. Karena saya terinspirasi dengan salah satunya yang tadi ayat di surah At-Tahrim, ayat surah ke-66 ayat 6. Jagalah dirimu dan keluarga dari neraka. Yang kedua ini ayat ini, yaitu doa para malaikat ini. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Nah, ini doa malaikat ini tadi, yang mungkin tidak pernah, jarang kita cermati. Karena yang kita berpikir adalah doa sesama manusia. Doa mereka ini, para malaikat ini mengatakan bahwa memohonkan kepada Rabb ini, masukkanlah mereka dalam surga yang telah Engkau janjikan kepada mereka, serta orang-orang saleh di antara nenek moyang mereka. Ya. Wa man salaha, orang-orang saleh, min abaihim, dari nenek moyang mereka. Itu ke atas berarti. Kemudian yang kedua, wa azwajihim, pasangan hidupnya. Ini mohon maaf yang belum punya pasangan ini, segera dicari karena termasuk ini. Belum pasangan, anak sayang itu ya. Ya, wa azwajihim, pasangan. Laki-laki dengan perempuan, atau kalau dia perempuan didoakan, dia juga diharapkan bersama-sama. Ya, dengan pasangan-pasangan. Tidak cukup itu ya. Ya, nenek moyang pasangan hidup ya, istri ya. Kalau kita laki-laki istri, berarti kalau dia perempuan suaminya. Dan kemudian wa zurriyatihim, dan anak cucunya, keturunan mereka. Berarti ini ke atas, ke bawah, ke samping. Sesuai dengan rumus tadi ini. Malaikat tadi ada depan, belakangnya, kiri kanan ini. Jadi fondasi ilmu kita ini kalau basisnya pada wahyu, dia sangat kokoh, kuat. Selalu ada kaitannya dengan ini. Itu yang saya kembangkan di kampus-kampus yang saya sebut dengan teori struktur relasi. Ya, ada strukturnya dan semuanya punya relasi. Alam semesta juga seperti itu. Dan keturunan mereka ini, wa zurriyatihim.
Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa, maha bijaksana. Nah, inilah yang saya sampaikan berkaitan dengan doa-doa para malaikat. Mari kita sadari bahwa malaikat terutama yang paling bersentuhan dengan manusia itu tadi, malaikat yang mengiringi, yang ada di depan, ada di belakang, kiri dan kanan. Ada lagi malaikat maut, kemudian ada lagi nanti yang jemput di surga, ada nanti yang mengurusi tentang rezeki kita ini. Tapi yang kita utamakan yang berkaitan dengan 4 tadi, yang mencatat semua yang dicatat itu, semua yang dilakukan, yang dibisikkan di dalam hati semuanya dicatat, yang dilakukan, yang diucapkan, dan seluruh tindakan perilaku manusia ini semuanya dicatat, semuanya direkam, tidak ada kecuali. Nah, itulah yang kita yakini. Ada pencatat dan ada juga yang senantiasa membisikkan. Mari kita memperkuat sinyal kita ini dengan iman tadi yang ada dalam kalbu. Caranya sinyal yang diperkuat ini ya selalu diasah dengan mencari ilmu, selalu diasah dengan ibadah, selalu diasah dengan bacaan Al-Quran. Sehingga kita tahu kalau ini bisikan setan, oh ini bisikan malaikat. Yang tadi sebut dengan ada kiri kanan. Walaupun setan dan iblis juga ini, dia juga ada di depan, belakang ada dan kiri kanan, ikuti. Tapi tidak pernah kita dengar dia ada konflik dengan malaikat. Tidak pernah ada perang kita dengar ya. Ada perang antara malaikat ini. Ini kekuasaan Allah karena diuji manusia. Jadi dua-duanya ini tadi selalu ada di sekitar kita ini. Malaikat dengan tinggal kita perkuat sinyal ini. Jangan sinyal HP aja kita perkuat ini, dikencang-kencangkan. Hati kita juga harus ini. Inilah pentingnya iman di dalam kalbu untuk kita. Baik, saya kira ini dulu. Insyaallah nanti pekan depan kita lanjutkan urusannya dengan malaikat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir di sini. Saya mendoakan semoga semuanya, keluarganya sehat-sehat, walafiat, dan juga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya tadi yang disebutkan dengan surga Adan, dan segala urusannya diperlancar. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.